Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Kamis 3 Februari 2022, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual bersama saya, Yogi Prastio. Kita awali kabar hari ini dari kota Al-Quds. Pemukim penjajah Israel tidak henti-hentinya menodai kesucian tempat ibadah milik umat Islam. Dalam laporan bulanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Palestina, tercatat puluhan penyerbuan dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa. Selain itu, tercatat pula puluhan pelarangan kumandang azan oleh otoritas penjajah Israel di Masjid Ibrahimi. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina mengatakan, Masjid Al-Aqsa telah diserbu oleh pasukan penjajah Israel sebanyak 22 kali selama bulan Januari. Sementara itu, larangan azan diberlakukan di Masjid Ibrahimi sebanyak 50 kali dalam periode yang sama. Hal ini dikemukakan oleh Kementerian Wakaf dalam laporan bulanan tentang serbuan penjajah Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan Ibrahimi yang dikeluarkan pada hari Rabu. Kementerian menambahkan, serbuan dilakukan oleh pemukim ilegal, trofi, mahasiswa, dan dinas intelijen. Adapun di Masjid Ibrahimi, selain pelarangan azan, penjajah Israel juga melanjutkan penggalian di pintu masuk masjid. Dilaporkan pula bahwa sejumlah pemukim penjajah Israel mengadakan pesta di sana. Sejak tahun 2003, pemukim penjajah Israel telah menyerbu Masjid Al-Aqsa hampir setiap hari dengan pengawalan ketat dari pasukan penjajah Israel. Pemukim juga senantiasa menodai kesucian masjid dengan melakukan ritual Talmud di halaman Masjid Al-Aqsa. Pemirsa KNRP TV, pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan oleh penjajah Israel, tidak terkecuali terhadap jurnalis Palestina. Selama bulan Januari, penjajah Israel telah melakukan puluhan pelanggaran terhadap kebebasan pers jurnalis Palestina. Selain itu, terdapat pula jurnalis yang ditangkap dan ditahan oleh pasukan penjajah Israel. Hal ini dikemukakan oleh Komite Dukungan Jurnalis dalam sebuah laporannya. Komite Dukungan Jurnalis telah memantau 46 pelanggaran penjajah Israel terhadap kebebasan media pers di wilayah Palestina terjajah. Selain itu, lembaga tersebut juga mendokumentasikan 4 pelanggaran oleh situs media sosial terhadap konten Palestina selama bulan Januari. Hal ini tertuang dalam laporan bulanan yang dikeluarkan komite tersebut selama 1 bulan terakhir, yang dikeluarkan pada hari Rabu. Dalam laporannya, komite menambahkan bahwa pelanggaran bervariasi antara penangkapan, pemerasan, dan penyerangan langsung di lapangan. Masih dalam laporannya, komite menjelaskan bahwa pasukan penjajah Israel telah menangkap dan menahan 4 jurnalis. Pasukan penjajah Israel juga menyerang jurnalis pada saat peliputan pembongkaran rumah warga Palestina di distrik Sheikh Jarrah, serta aksi damai di tepi barat. Komite mengatakan bahwa penyerangan ini dilakukan dalam rangka memerangi liputan ataupun konten terkait Palestina agar tidak tersebar ke masyarakat luas. Komite meminta dukungan masyarakat internasional agar menuntut pelanggaran penjajah Israel ke Mahkamah Internasional. Beranjak ke kabar terakhir, demi menguatkan eksistensi di tanah Palestina, otoritas penjajah Israel memberikan sinyal positif untuk membangun permukiman baru. Permukiman ini rencananya dibangun di tanah milik Palestina di Jabal Subeh, tepi barat terjajah. Keputusan ini dikecam oleh berbagai pihak, terutama warga Palestina yang tinggal di lingkungan tersebut. Jaksa Agung penjajah Israel Avichai Mandelblit memberi sinyal positif untuk mendirikan permukiman Avitar di tanah Palestina yang terletak di Jabal Subeh, kota Beita, tepi barat. Otoritas Palestina menentang keputusan tersebut dan menganggapnya sebagai penentangan terhadap laporan Amnesty International yang dikeluarkan pada Selasa tentang tuduhan Israel terhadap negara apartheid. Dalam pernyataannya, Jaksa Agung mengatakan bahwa tidak ada halangan hukum untuk mendirikan sekolah agama ataupun permukiman di daerah tersebut. Sejak perampasan tanah Palestina di Jabal Subeh, warga Palestina telah mengorganisir aksi protes, terutama pada hari Jumat. Aksi protes diakhiri dengan konfrontasi dengan pasukan penjajah Israel yang menyebabkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia dari warga Palestina. Kabar terakhir tadi menjadi kabar penutup program Kabar Palestina terkini hari ini. Saya Yogi Prastio, mewakili kru KNRP TV yang bertugas, mohon undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan,
ikuti program vaksinasi dan terapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.